putra-putri kami banyak kekurangan atau kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh putra-putri kami. Maka melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendidik, karena memang pendidikan itu berat. Terus terang, kami sendiri di rumah itu berat untuk mendidik, tidak bisa maksimal, ya, karena entah karena banyak kesibukan. Maka dengan adanya lembaga ini, alhamdulillah, membantu kami selaku orang tua bisa sedikit mengurangi beban kami, terkhusus dalam pembinaan ilmu agama dan menghafalkan kitabullah. Ini adalah nikmat dan ini tidak bisa dibayar dengan uang. Perjuangan yang sangat besar yang kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan yang telah berbuat kepada kalian dengan semisal kebaikan yang telah diberikan. Jika kalian tidak mampu menyamai kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut, maka doakan kebaikan orang tersebut untuk orang tersebut. Dan kata Nabi, di antara bentuk membalas kebaikan adalah mendoakan mereka atau memuji atas jasa kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Dan alhamdulillah kami merasakan manfaat dari keberadaan ma'had ini. Mungkin di antara kita menganggap kesulitan-kesulitan dalam mendidik di rumah, maka dengan adanya keberadaan tahfidzul Quran ini membantu kita menyediakan, mempersiapkan generasi-generasi Quran di masa yang akan datang, yang tangguh menghadapi tantangan global. 3 tahun yang lalu pernah kami mengisi ceramah di Lapas Batangasem. Yang banyak itu adalah usia-usia SMP SMA. Kasusnya narkotika. Narkotika. Ini tantangan kita. Ada yang sebagai kurir narkotika, ada juga yang pengguna, macam-macam. Ada juga yang begal, campur aduk. Ibaratnya pesantren anak gaul di sana sudah. Dan sudah ada pesantren barunya di dekat kantor DPR ya. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, bersungguh-sungguhlah. Balaslah perjuangan orang tua kalian dalam membesarkan kalian, membiayai pendidikan kalian dengan bersungguh-sungguh belajar, memilih teman-teman yang baik, agar jerih payah yang telah diusahakan orang tua kalian itu sedikit mengurangi beban mereka. Mereka tidak meminta uang kalian, mereka meminta agar kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, yang bisa mendoakan orang tuanya nanti ketika mereka telah tiada. Oleh karena itu, pada santri-santri yang akan ditinggal maupun yang akan meninggalkan, teruslah berjuang meraih cita-cita kalian. Saat ini mungkin kalian belum merasakan manfaatnya dari ilmu yang kalian pelajari, dari ayat Al-Quran yang kalian hafalkan. Tapi di masa 5 tahun atau 3 tahun yang akan datang, akan terasa begitu besarnya dan begitu indahnya dan nikmatnya menjadi penghafal Al-Quran. Terus terang, pengalaman pribadi, kami mengenal agama atau
belajar agama nanti setelah di usia atau di kelas 2 SMA. Ya. Baru tumbuh kecintaan terhadap agama ini. Karena tidak adanya orang-orang yang mengajarkan, ya. Lingkungan yang tidak mendukung. Ya. Setelah belajar di pondok pesantren muncul istilah menyesal, kenapa bukan dari dulu? Ya. Kenapa bukan dari SD sudah belajar agama? Karena terus terang di sekolah umum pelajaran agama hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Sementara kita dituntut harus adil dunia akhirat. Pelajaran umumnya lebih banyak, pelajaran agamanya hanya 2 jam. Itu pun kalau gurunya masuk. Ya. Ini yang menjadi motivasi buat kami pribadi untuk masuk pondok pesantren. Walaupun sudah usia, ya, 17 tahun ketika itu. Alhamdulillah berkat perjuangan dan harus kita berjuang bisa dirasakan manfaatnya. Walaupun ya sedikit dari kitabullah yang dihafal, tapi begitu besar manfaatnya dirasakan. Nah, bisa menenangkan jiwa. Walaupun sedikit dari Al-Quran, tetap harus kita syukuri. Dan terus kita berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan para ulama menjelaskan ada di antara mereka nanti usia 50 tahun baru bisa khatam menghafalkan Al-Quran. Karena telaten, rutin, terus kontinu dihafalkan sedikit demi sedikit. Jadi jangan berkecil hati. Kita sebagai orang tua yang hanya mungkin berprinsip anak saya saja yang menjadi penghafal Al-Quran, saya tidak usah nih, toama. Ya. Jangan berkecil hati. Terus ya, kita berlomba, ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, seorang pengajar di Masjid Nabawi. Kisah beliau nanti di usia 50 tahun baru khatam menghafalkan Al-Quran, tapi mungkin yaitu beliau sebutkan kisahnya, beliau menghafalkan Al-Quran ya, terus kontinu dan tidak berhenti walaupun di usia sudah uzur ya, secara manusiawi yang normal. Nah, tapi adanya kesungguhan, insya Allah semua akan dimudahkan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pesan dan kesan dari wali santri yang tamat. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi serta pembelajaran bagi kita semuanya. Acara selanjutnya penampilan santri. Tibalah kita pada acara selanjutnya, yaitu penampilan yang akan dibawakan oleh santri Ma'had Hujumul Quran. Yang pertama, dramatisasi puisi yang berjudul Palestina. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Langit kota suci berubah kelabu, asap pekat menyeruak, bangunan lulu lantang, ribuan nyawa syahid menemui robnya. Palestina dirundung duka. Aku kesulitan jalan
mencari sukacita, penghilang lara. Dunia seakan-akan memalingkan segala cinta. Tiada mengasihi hidupku. Aku telah terbakar. Terbakar dalam kepahitan. Dalam hidup melarat, terbujur kaku di trotoar raya. Mengharap iba dan belas kasihan. Tubuhku kusut rapuh, didera haus dan lapar. Bagai badai disertai ombak, menerjang tak berhenti menguap. Aku kembali pada segeliat tanah. Menjadi debu di antara debu. Karena tak tertahan sakit yang memaksa. Biarlah ku sapa liang lahat, pulang kepadanya dengan tenang, daripada aku hidup dalam lingkaran dunia pendusta dan manusia marajalela dengan ambisi keegoisan. Free Palestine, free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dramatisasi puisi Palestina. Penampilan selanjutnya seni bela diri tunggal tangan kosong oleh saudara Noval Afkar. Kepadanya kami persilahkan. قادمون نرفع الرايات
Itulah tadi penampilan dari saudara Noval Afkar, seni bela diri tunggal dengan tangan kosong. Selanjutnya pengumuman siswa berprestasi. Hadirin yang berbahagia, pengumuman santriwan dan santriwati yang tercatat berhasil menorehkan sejumlah berdasarkan surat keputusan menimbang satu, bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi santri untuk meraih prestasi baik di dalam ataupun di luar pondok. Dua, bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi pembina dalam membimbing santri agar meraih prestasi baik di dalam ataupun di luar pondok. Tiga, bahwa untuk hal tersebut di atas perlu dikeluarkan surat keputusan pemberian apresiasi. Mengingat satu, berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Guru Ma'had Nujumul Quran memutuskan menetapkan pertama, hasil penilaian kriteria santri berprestasi berdasarkan peraturan di Ma'had Nujumul Quran. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak dan layak untuk memperoleh predikat santri berprestasi tahun 2023-2024 Masehi. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ketiga, nama santri tersebut terlampir. Pertama, Andi Muhammad Afgan Al-Ghazali, kelas 9, predikat santriwan terbaik. Selaku dengan predikat santriwan terbaik yang akan diberikan oleh Mudir Ma'had Nujumul Quran, dan kepada saudara serta walinya dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Marilah kita memberikan aplaus kepada santriwan yang terbaik. Penghargaan kedua akan diberikan kepada Saudari Andi Nurul Hikmah Az-Zahra dengan predikat santriwati terbaik yang akan diberikan oleh Ustazah Eka kepada santriwati beserta walinya untuk dipersilahkan naik ke atas panggung. Ikut
Untuk para hadirin, kita berikan aplaus sekali lagi dengan santriwati terbaik dari Ma'had Nujumul Quran. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya, prosesi wisuda santri yang tamat. Tibalah kita pada acara yaitu pembacaan santriwan santriwati yang tamat. Tingkat SD atas nama Abdan Rosid Atayah, Ahmad Akan Ar-Razi, Liana Zahira Alia. Kepada santriwan dan santriwati yang disebut namanya, dipersilahkan naik ke podium beserta para wali masing-masing. Dimohon kepada wali santri memakaikan untuk naik terlebih dahulu ke atas panggung. Dimohon dimohon kepada wali santri untuk memakaikan selempan kepada santri dan santriwati. Dan selanjutnya dimohon kesediaannya Binmas Turikale untuk memberikan plakat dan medali untuk para santri yang telah tamat. Kembali kita berikan aplaus kepada santriwan dan santriwati. Kami ucapkan selamat kepada santri yang tamat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Selanjutnya, santriwan yang tamat tingkat SMP. Pertama, Muhammad Ilham Febrian Saiful dengan moto mereka menertawakan prosesku, lalu mereka bertanya bagaimana caranya. Kedua, Andi Muhammad Afgan Al-Ghazali dengan moto usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketiga, Ahmad Aidil Kaninawa
dengan moto jika kamu berpikir tidak bisa melakukan sesuatu hal, maka kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Keempat, Muhammad Ray Akbar Makassau. Kelima, Reski Langit Ramdhani. Dan keenam, An-Nabil Lukman dengan moto hilangkan gengsimu demi masa depanmu. Untuk kepada santriwan yang disebut namanya, dipersilahkan naik ke podium beserta para wali masing-masing. Diharap wali santri untuk mendampingi putranya. Kita berdiri di sampingnya, Bu. Sekali lagi untuk para tamu, mari kita berikan aplaus kepada tim kesantriwan yang tamat tingkat SMP. Dimohon kepada wali santri langsung saya memakaikan selempang kepada putranya. Dimohon juga kepada kesediaannya Babinsa Trikale untuk memberikan perakat. Mungkin dimohon kepada kesediaannya kepada Al-Ustadz Aiman untuk memberikan pelakat kepada santriwan tingkat SMP yang tamat. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan.